saya mau melakukan tindakan postural drainase pada anak ibu. Tujuannya itu untuk mengeluarkan dahak atas putung yang berada pada saluran pernafasan anak ibu. Apakah ibu mengizinkan? Iya. Waktunya itu sekitar 15-20 menit, tempatnya di sini. Dan sebelumnya apakah ada yang ingin ibu tanyakan mengenai tindakan ini? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, saya persiapkan alat dan cuci tangan dulu ya, Bu. Iya. Untuk persiapan alat itu ada handuk untuk pengalas, tempat untuk membuang sputum, cairan antiseptik untuk mencuci tangan, dan air minum hangat. Selanjutnya adalah mencuci tangan. Cuci tangannya 6 langkah. Pagi adek. Adek, sekarang kakak bantu untuk mengeluarkan dahaknya ya. Iya. Kalau begitu sekarang adek duduk ya, ayo kakak bantu. Adek, nanti adek ikuti kakak ya. Kalau kakak bilang tarik nafas, adek tarik nafas terus keluarkan pelan-pelan. Kita mulai ya dek. Sekarang adek tarik nafas, lalu keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Sekarang adek minum dulu air hangat. Adek tarik nafas lagi ya. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas lagi dek, keluarkan. Dan yang terakhir adek nanti terakhirnya batukan ya. Tarik nafas, tahan, keluarkan ya. Selanjutnya adalah mengatur posisi anak sesuai hasil pengecekan sputum. Lokasinya itu ada di mana? Ini menggunakan bantal untuk mensupport anak dalam posisi drainase. Apabila sputum berada di paru-paru bawah, maka letak kepala harus lebih rendah daripada dada. Posisi anak tengkurap. Kurang lebih posisinya seperti ini. Apabila sputum berada di paru-paru atas, maka posisi kepala harus lebih tinggi daripada dada. Posisi anak telentang. Kurang lebih posisinya seperti ini. Apabila sputum berada di posisi paru-paru samping atau lateral, maka posisikan anak miring, tangan ke atas kepala dan kaki seperti memeluk guling. Kurang lebih posisi anak seperti ini. Selanjutnya adalah melakukan clapping hand dengan menepuk tangan secara bergantian. Apabila posisi anak tengkurap, maka yang ditepuk adalah bagian punggung. Apabila posisi anak telentang, maka yang ditepuk adalah bagian dada. Dan apabila posisi anak miring, maka yang ditepuk adalah bagian tubuh yang samping. Adek, kakak pasang ya pengalasnya. Adek, ini kakak tepuk-tepuk ya dadanya. Melakukan perkusi clapping hand ini dilakukan selama 2-5 menit. Selanjutnya adalah melakukan vibrasi dada saat anak mengeluarkan nafas. Caranya dengan meletakkan kedua tangan di atas dan menggetarkannya secara perlahan. Adek tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas lagi deh, keluarkan. Tarik nafas lagi. Tarik nafas, keluarkan. Vibrasi dada ini diulangi sekitar 2-3 menit atau sampai anak ingin mengeluarkan dahak. Adek, kalau ada ingin mengeluarkan dahak bilang ya. Adek tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Adek ingin membuang dahak. Lalu membuang dahak ke tempat yang sudah disediakan. Buang sini adek. Apabila ada sisa dahak, maka
Elap menggunakan tisu. Dan ini dielap ya. Jika pasien sudah ingin batuk, maka berhenti sebentar dan anjurkan membuang sputum ke tempat sputum. Lakukan hal yang sama, tindakan ini sampai lendir bersih. Apabila lendir masih belum bersih juga, maka dilanjutkan dengan melakukan tindakan suction. Adek, ini udah beres. Ini kakak angkat ya. Selanjutnya merapikan alat dan mencuci tangan kembali. Ada tindakannya sudah selesai ya. Ada gimana perasaannya sekarang? Apakah masih ada dahak yang belum keluar? Tidak ada. Berarti merasa lebih baik ya, Dek? Baiklah Ibu, karena tindakannya sudah selesai, apabila Ibu ingin meminta bantuan kami, Ibu bisa memanggil kami di ruang perawat atau dengan menekan bel di sebelah kanan. Saya permisi ya, Bu. Iya. Siang Ibu, dengan saya perawat Rani. Hari ini saya akan melakukan tindakan suction atau hisapan lendir pada anak Ibu. Tujuannya untuk mengeluarkan sekret pada jalan napas anak Ibu. Waktunya itu sekitar 20-30 menit. Tempatnya di sini. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baiklah, saya akan menyiapkan alat dan mencuci tangan dulu ya, Bu. Alatnya itu ada bengkok, selang suction, handscoon, handuk, cairan NaCl, cairan antiseptik, kom berisi NaCl, bak instrumen berisi pinset anatomis. Selanjutnya mencuci tangan menggunakan cairan antiseptik. Lalu menggunakan handscoon. Selanjutnya mendekatkan alat ke pasien dan memasang handuk di bawah dagu pasien. Kemudian menyiapkan selang suction. Dijepit menggunakan pinset anatomis. Selang ini dimasukkan ke dalam hidung sepanjang 10 cm. Sebelumnya, nyalakan lalu memasukkan selang ke dalam kom berisi NaCl untuk mencegah trauma mukosa pada anak. Adek, kita masukkan selangnya ya. Selang dimasukkan. Lalu menutup lubang suction sambil gerakan memutar ke arah keluar. Lalu membuangnya ke bengkok. Lalu dibilas di dalam kom berisi NaCl. Lakukan hal yang sama. Dibuang ke bengkok dan dibersihkan di dalam kom berisi NaCl. Setelah anak kelelahan, tindakan diberhentikan dan bisa dilanjutkan lagi setelah anak sudah beristirahat. Tindakan sudah selesai, selanjutnya merapikan alat-alat. Mengambil handuk di bawah dagu pasien. Membuka handscoon. Kemudian mencuci tangan.
Setelah itu terminasi. Baiklah Ibu, tindakannya sudah selesai. Apabila Ibu memerlukan bantuan, Ibu bisa memanggil kami di ruang perawat atau menekan tombol di samping kanan. Saya permisi ya Bu. Selanjutnya saya akan mengevaluasi mengenai tindakan postural drainase. Untuk indikasinya yaitu postural drainase ini dapat dilakukan pada pasien yang mengalami penumpukan sekret pada saluran pernafasan yang dibuktikan dengan pengkajian fisik, X-ray, dan data klinis. Pasien tersebut mengalami kesulitan dalam mengeluarkan atau membatukan sekret pada saluran pernafasannya. Untuk kontraindikasinya yaitu pasien dengan kegagalan jantung, perdarahan masif, infeksi paru berat, patah tulang iga atau luka baru bekas operasi, dan juga tumor paru. Kemudian mengenai tindakan suction. Indikasinya adalah suction ini dapat dilakukan pada pasien dengan penumpukan sekret yang banyak pada saluran pernafasan dan tidak bisa dikeluarkan melalui cara batuk efektif. Untuk kontraindikasinya adalah pasien dengan gangguan perdarahan dan laringoplasme. Jadi, sebelum kita melakukan tindakan, pastikan terlebih dahulu indikasi dan kontraindikasi pasien tersebut.